Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas. Saya doakan semua sedulur sambung rasa yang ada dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan hidupmu dimuliakan Allah dan rezekimu mengalir deras tanpa batas. Amin amin ya rabbal alamin. Sedulur sambung rasa, malam ini saya ingin mengijazahkan keilmuan tentang mata batin, tentang indera keenam. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan dulu. Saya akan memberikan pemahaman dulu agar apa? Agar tidak gagal paham, agar mudah memahami, agar dengan mudah sukses melakukan apa yang saya ijazahkan nantinya. Ya, saya cek dulu suaranya. Ya. Yang sudah hadir sambil menunggu minimal 100 orang, nanti kita bisa mulai ya. Oh, bagus, suaranya bagus ya. Alhamdulillah. Ya, oke. Mudah-mudahan sinyalnya bagus ya, karena terkadang kurang pas juga ya. Saya cek dulu sedulurku. Ya. Dipersiapkan yang sudah saya sampaikan tadi ya. Jadi sudah saya sampaikan tadi ya. Ya, oke. Oke. Di sedulur sambung rasa, sebelum saya mengijazahkan ya, saya tadi sudah wudhu, bersuci dulu. Buat sedulur sambung rasa yang mengikuti tayangan ini ya, saran saya untuk bersuci dulu ya, sehingga biar dengan mudah menerima apa yang saya sampaikan ya. Alhamdulillah sudah 116 orang ya. Ki, bisa nggak bantu buka mata batin jarak jauh? Ini saya ajarkan ya, saya jelaskan dulu agar tidak gagal paham. Saya jelaskan dulu ya, sedulur sambung rasa, biar kalian tidak dengan mudah tertipu juga tentang mata gaib atau praktek-praktek ya di training atau gemblengan tentang membuka mata gaib, menembus mata gaib, menembus alam gaib. Ini saya jelaskan dulu ya. Alhamdulillah sudah hadir semua. Mudah-mudahan sinyalnya lancar ya sedulur sambung rasa. Jadi apa yang perlu disiapkan? Yang pertama yang perlu disiapkan ya, yang pertama adalah air putih, segelas air putih ya. Untuk saya bantu untuk transfer energi untuk memudahkan ya, kelenjar pinealnya terbuka agar dengan mudah mata ketiganya terbuka pelan-pelan ya, aktif extrasensory perception-nya. Nah, kemudian yang kedua, baju yang longgar, baju yang santai, boleh pakai apapun boleh, yang penting yang santai, mau celana pendek pun boleh, nggak masalah ya. Jadi yang perlu dilakukan, yang perlu disiapkan itu. Kemudian yang ketiga yang perlu disiapkan adalah wangi-wangian ya. Wangi-wangian ini boleh dupa ya. Rekomendasi saya adalah dupa, itu jauh lebih bagus ya. Atau minyak wangi non alkohol ya. Lalu kemudian yang keempat yang perlu disiapkan ruangan khusus. Ruangan khusus ya, ruangan khusus
yang tidak terlalu terang nantinya untuk melakukan prosesnya. Ya, sedulur sambung rasa, bagi yang sudah berminat, siap ya, disiapkan semuanya. Alhamdulillah sudah ada 262 saat ini ya. Saya akan jelaskan dulu, persiapkan aja. Aman atau tidaknya dengarkan dulu, sedulur sambung rasa ya. Didengarkan agar lebih paham ya. Oke, jadi saya jelaskan kembali sesuai yang sudah saya ulang-ulang. Sebenarnya ini selalu saya ulang ketika saya menjelaskan tentang mata gaib ini, mata batin. Tapi banyak sekali yang nggak paham. Banyak sekali pertanyaan seperti tentang Ki, apakah bisa dibantu membuka mata batin? Nah, ini tanda nggak paham. Kedua, Ki, apakah bisa? Apakah aman membuka mata batin? Bagi saya pemula apakah bisa dengan benar? Nah, ini pertanyaan seperti ini saya katakan sedulur sambung rasa kadang kurang memahami. Ya. Nanti efeknya pengaruhnya pada ketidaksuksesan. Ya. Ya, tidak harus dilakukan sekarang, tapi jauh lebih baik nanti praktek langsung setelah saya ijazahkan, gitu ya. Jadi ini khusus pengijazahan yang sudah membagikan tayangan saya tadi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa mendapatkan keberkahan dari Allah, dari Tuhan Sang Semesta Alam untuk sedulur sambung rasa semua. Ya. Oke. Jadi saya jelaskan dulu apa sih mata batin itu, mata gaib itu. Nah, ini harus dipahamin. Banyak yang nggak paham sebenarnya mata batin, mata gaib itu apa. Ya. Mata batin atau mata gaib itu apa sih sebenarnya? Nah, ini pemahaman saya yang sering saya ulang. Ini pemahaman saya. Mata gaib itu adalah mata yang tidak bisa dilihat, tapi bisa melihat apa-apa yang tidak bisa dilihat mata fisikmu, ya, mata dohirmu. Jadi mata gaib atau mata batin adalah mata yang tidak bisa dilihat, tidak terlihat, tapi bisa melihat apa-apa di luar batas mata fisikmu. Di mana tempatnya? Ada di dalam dirimu, ya. Ada di dalam dirimu. Nah, terus bagaimana sebenarnya mata gaib itu terbuka? Ciri-cirinya itu bagaimana, Ki? Apakah berbahaya atau tidak? Nah, ini saya jelaskan dulu, ya. Jadi saya tekankan, kalau ada seseorang yang mengatakan saya itu indigo, ya, itu sebenarnya saya itu adalah orang yang peka terhadap hal-hal yang tidak nampak. Nah, sebenarnya seperti itu. Karena kalau statement seperti itu mengatakan, mengasumsikan dirinya indigo, bukan. Pada hakikatnya semua manusia tanpa terkecuali itu indigo. Kenapa saya bilang seperti itu? Nah, ini perlu didengarkan agar apa? Tidak gagal paham. Sejak lahir, Allah, Tuhan, Sang Semesta Alam, ya, Sang Penguasa Semesta Alam, itu memberikan kelebihan, sudah memberikan kekuatan, sudah memberikan ilmu, sudah memberikan pusaka sejati, saya bilang, kepada setiap yang dilahirkan, setiap yang diciptakan. Ini bekal. Bekal untuk apa? Untuk tetap terhubung kepada Sang Kholik, terhubung kepada Allah, terhubung kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya. Jadi perlu dipahamin di sini. Ya. Bagi yang tidak paham, nah, ini harus dipahami dulu. Paham, nah, ini repot. Makanya harus open minded, ya, harus open minded. Paham ya? Sedulur sambung rasa. Ya. Jadi ini dipahamin. Jadi semua orang itu indigo. Tanpa terkecuali, semua orang itu indigo. Paham ya? Ya, dan kita semua sekarang mengasah kemampuan indigo. Kenapa ketika kita besar kita nggak bisa lagi peka? Ya, saya katakan ketika kita dilahirkan di dunia, ini kita sudah memiliki bakat itu, sedulurku.
Sehingga sedulur pasti pernah mendengarkan atau pernah timbul. Itu namanya kepekaan. Itu namanya indigo. Nah, bakat itu sudah ada sejak kita lahir. Namun ketika dewasa, bakat itu hilang. Bakat itu sudah tidak terasa lagi. Nah, sehingga kita merasa saya nggak bisa. Sebenarnya semua bisa. Nah, ini yang perlu dipahamin. Ya, jadi yang perlu dipahamin semua sedulur sambung rasa, kalian semua itu indigo. Ya, Allah nggak milih-milih orang. Semua ciptaan Allah, manusia itu sempurna, disempurnakan. Ya, tergantung dari diri kita, mau mensyukuri, mau menyadari atau enggak. Nah, ini yang penting yang perlu dipahamin. Ya, paham ya? Mudah-mudahan dipahamin. Lalu, apakah mata gaib ini, mata batin ini hanya untuk melihat makhluk-makhluk yang tak kasat mata? Tidak. No, saya katakan tidak. Manfaat dari ketika kita mengakses mata batin kita, kita mengaktifkan extrasensory perception kita, itu tidak hanya melihat makhluk-makhluk seperti itu. Bahkan ada yang tidak seperti itu. Tapi dia mempunyai kepekaan yang tinggi, ya. Kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual yang bagus. Terus otaknya jauh lebih cerdas, sehingga peka terhadap situasi. Ya, contoh, ketika mau kerjasama dengan seseorang, nah kita merasa kok saya nggak nyaman ya, kayaknya ini ada apa. Nah, ada feeling seperti itu. Itu termasuk extrasensory perception itu aktif. Mata gaibmu itu aktif. Nah, ini yang perlu dipahamin. Jadi bukan hanya setan. Nah, ini yang fokusnya ingin melihat setan, fokusnya kepingin melihat makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Nah, ini beda lagi ceritanya. Ya, ini tergantung dari apa? Tergantung dari kesiapan, tergantung dari mentalmu, siap enggak nanti ngelihat sesuatu yang kamu harapkan. Nah, biasanya gagal itu karena ini, nggak siap tapi dipaksa. Bahkan stres itu juga karena ini, nggak siap tapi dipaksa. Ingat sedulurku, Allah itu tahu yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Maka kalau tidak sesuai dengan kebutuhanmu, Allah nggak akan beri, Tuhan nggak akan beri sedulurku. Ini yang perlu dipahamin. Ya, jadi terus bagaimana solusinya? Ya persiapkan dulu mentalnya. Mentalnya disiapkan. Kalau mentalnya sudah siap, baru dilakukan. Tapi insya Allah saya yakin ini cara ini aman. Ya, karena kalau seandainya ada yang mengatakan belum berhasil, artinya saya yakin, seyakin-yakinnya itu tanda kamu belum siap. Kamu belum siap. Saya mendapatkan mantra ini, ya, mendapatkan cara ini yang sudah lama tidak saya praktek lagi. Jadi dulu pertama saya terbuka, saya menggunakan ini. Akhirnya sudah saya tidak pakai lagi, saya mulai kurang. Kepekaan saya mulai kurang. Maka saya lakukan lagi, tidak dengan cara itu. Saya menemukan cara ada yang lebih sederhana. Nah, yang biasanya saya bagikan, yang lalu ya, yang sudah melihat insya Allah paham. Ya kalau belum, nah ini yang baru gabung dalam YouTube Kisah Mengroso, subscriber yang baru, maka pahamin dulu, yang keburu dulu, ya. Jadi pertanyaan nanti ada yang mengatakan bahwa apakah bahaya apa enggak? Saya bilang enggak. Ya tergantung niat, tergantung kemauan, ya tergantung mengikuti. Nah, bahaya apa enggak itu kalau kita mendapatkan sebelumnya inputan, masukan-masukan info yang sudah sebelumnya kita dapat, ada orang stres gara-gara gini. Kita nggak paham apa yang dilakukan mereka. Bisa jadi mereka melakukan puasa-puasa, ritual-ritual yang menyesatkan. Sehingga dampaknya stres. Ada banyak murid saya juga seperti itu. Sudah saya bilang tenangkan. Ya akhirnya malah belajar ke orang lain, akhirnya stres. Nah ini resiko ditanggung penumpang. Ya, mudah-mudahan komentar positif. Yang komentar negatif mohon maaf, saya akan blokir. Karena tujuan saya adanya channel Kisah Mengroso ini, saya bertujuan untuk berbagi paham, mengedukasi, ya, sama-sama bertujuan untuk meningkatkan jiwa spiritual, ya. Jangan lupa kopinya dulu. Saya harus minum kopi dulu. Siapkan kopinya. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah rabbil alamin. Nikmat mana lagi yang akan kau dustakan? Ya. Oke. Alhamdulillah sudah ada hadir 604 orang. Oke. Yang baru hadir, siapkan air putih 1 gelas. Ya, wangi-wangian, ruangan yang khusus. Saya akan mengijazahkan tentang teknik, mekanisme, amalan untuk menembus alam gaib atau membuka mata batin. Mudah-mudahan reaksi, mudah-mudahan ada hasil. Ya, yang sebelumnya gagal itu pahamin dulu. Gagal itu sebenarnya bukan langkah kita terus harus putus asa di situ, bukan. Tapi langkah kita harus semangat, lebih memahami lagi. Karena bagi saya kegagalan itu hanya kesuksesan yang tertunda. Ya, jadi tenang. Belajar tentang ilmu supranatural itu nggak bisa ngoyo, nggak bisa nafsu, nggak bisa. Harus tenang. Bahkan di titik tenang itu banyak orang yang berhasil. Ketika kondisi kita tenang, nggak ada nafsu, karena Allah nggak suka orang-orang yang nafsu, itu malah berhasil sedulurku. Maka santai, tenang. Ya, apa yang diperlukan untuk buka mata batin? Nah, ini saja. Ini pengijazahan, ya, pengijazahan khusus. Mau non muslim pun boleh, ya. Ini pengijazahan khusus untuk membuka mata batin. Persiapannya lah itu yang pertama pasti mental. Mentalnya harus siap, ya. Kemudian jangan lupa tujuan ini juga penting. Nah, tujuanmu untuk membuka mata gaib itu apa? Ada yang paling banyak itu hampir 90% tujuannya itu melihat makhluk gaib. Pertanyaan, aku nggak ngelihat kamu kan gitu. Mau nggak? Nah, kadang di dalam metode itu, agar dia mau, ada sebagian spiritualis menggunakan metode memancing agar dia mau. Yaitu apa? Dengan bakar dupa, bur, dan sebagainya. Ada yang seperti itu. Memang ada. Tapi tidak bisa di tempat-tempat yang ramai. Nah, ini saya ajarkan yang santai, tapi insya Allah cepat hasilnya. Ya, asal mengikuti arahan saya. Ya, intinya digarisbawahi, yang belum siap jangan melakukan. Ya, jangan melakukan dulu, didengarkan dulu. Yang sudah siap monggo nanti dilakukan, dipraktekkan. Ya, insya Allah kalau kita yakin berdoa, niat kita baik, tidak akan ada apa-apa. Insya Allah aman. Ya, ayo disiapkan dulu semuanya. Ya, kalau sudah siap komentar, siap. Bismillah. Siap, alhamdulillah siap semua ya. Yang ketinggalan ngikut aja ya. Nanti saya bikinkan episode berikutnya. Sabar dulu ya. Siap semua, alhamdulillah, alhamdulillah. Oke, siapkan air putih 1 gelas. Ayo yang baru datang, siapkan air putih 1 gelas. Dupa dinyalakan yang sudah. Ya, kalau nggak ada minyak wangi, parfum yang non alkohol, kasih seluruh tubuh. Ya. Siapkan semua. Nanti saya akan terus berlanjut live untuk pengijazahan ilmu-ilmu spiritual. Ya, ilmu-ilmu supranatural. Saya akan live. Tapi ingat sedulurku, mungkin live-nya nanti di channel saya Sasmita Gaib. Ya, untuk live di Sasmita Gaib. Ayo, subscribe, jangan lupa subscribe dulu channel YouTube saya Sasmita Gaib. Ya, gambarnya lambangnya SR ya, yang keris itu, sambung roso itu. Ya. Udah siap semua? Siap. Ditaruh air putihnya di depan, dibawa seperti ini ya. Air putihnya dibawa seperti ini. Taruh di depan. Ya, kalau nggak ada jagangnya berarti gini aja.
Taruh depan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Ya batin, ya batin, ya batin. Ya batin, ya batin. Bismillah. Bismillah. Allah wujudullah, zatullah, sifatullah, salam. Allah, Allah. Bismillah. Oke, mungkin ada yang merasakan getaran atau hawa panas atau dingin ya di sekitaran tubuh atau depan. Abaikan. Yang nggak ngerasain juga abaikan, nggak apa-apa. Insya Allah udah masuk. Sekarang air putih tadi, dekatkan dirinya, baca doa ya. Saya bimbing ya, baca doa. Ya Allah ya Tuhan, saya mohon kuasa dan kehendak-Mu agar air ini menjadi kekuatan untuk membuka mata gaib saya, dengan mudah menembus alam gaib. Atas kuasa dan kehendak Allah, atas kuasa dan kehendak-Mu, terjadilah. Kun fayakun. Tiup airnya di pelan-pelan. Diminum langsung habis. Sekarang. Ya, yang ketinggalan, nah ini sayang. Jadi biar nggak tinggalan, ikuti Facebook fanpage saya dan Instagram, ya. YouTube saya juga di subscribe. Ada fanpage khusus Ki Sambung Roso. Sering saya buat live. Saya ketika ritual membaca Yasin, zikir, muhasabah, berdoa bersama. Itu fanpage saya. Kalau nggak ada, bukan fanpage saya, dan ada pasti nomor saya WhatsApp 081 2177 17009 ya. Oke, komentar yang merasakan apa? Ya, saya izinkan pengijasannya. Ya, mantap. Banyak yang sudah merasakan ya. Mantap. Yang sudah merasakan itu tanda extrasensory perceptionmu atau mata gaibmu itu sudah terbuka. Jadi, tanda ciri-ciri ya ketika mata gaib terbuka itu kepekaan minimal, rasa itu meningkat. Jadi begini sedulurku. Tujuan untuk mengaktifkan extrasensory perception atau mata gaib itu ya, kita menembus mata ketiga atau cakra jana yang ada di sini ya, atau mata batin. Kita menembus ke dimensi gaib kita, menembus ke alam gaib, kegaiban semesta ya. Jadi bukan diri aja tapi semesta. Nah, yang dimaksud itu adalah ketika kelima panca indera
kalian menyatu menjadi satu titik fokus, berada di satu titik fokus, ya. Jadi menyatunya kelima panca indera pada satu titik fokus, ya. Nanti menemukan satu cahaya, itu fokus di situ. Kalau belum ada, tetap fokus pada apa yang dilantunkan dibaca nanti. Fokus sampai pasti ada cahaya, entah itu kecil atau besar, kalian harus fokus. Jadi menyatunya kelima panca indera, penglihatan, pendengaran, perasaan, penciuman, pengecapan, itu jadi satu. Perasaan, ya, jadi satu pada satu titik fokus. Dan setelah menyatu, maka yang terjadi, gerbang gaibmu, mata gaibmu itu mulai aktif, pelan-pelan terbuka. Dan nanti akan mendapatkan simbol-simbol kegaiban, sasmita gaib. Setiap orang beda-beda. Nah, ini nanti kita bahas di bab berikutnya, materi berikutnya. Ya, kita sambil sharing. Ya, biar di rumah saja kita tetap bisa belajar. Dan saya bisa menghibur, berbagi paham. Ya, doakan usia saya panjang dan berkah, sedulurku. Ya, oke. Paham ya? Jadi, tanda ketika mata gaib terbuka, kita 5 panca indera ini menyatu satu, menjadi satu titik fokus, dan kita merasakan diri kita ini tenang, rileks. Kemudian nanti biasanya ada rasa ngantuk dikit, ya, kayak rasa gitu. Nah, ini pertahankan, hati-hati, karena ada dua sebab nanti. Kalau nggak ketiduran, ya, maka benar-benar kita melihat kegaiban semesta. Ya, seolah-olah kita tidak di sini juga bisa jadi seperti itu. Atau kita melihat sesuatu yang nampak di depan kita. Jangan takut. Kalau takut selesai. Nanti ada penutupnya agar seandainya ketika sudah buka mata masih melihat, nanti ada cara menutupnya. Saya kasih cara. Tenang aja. Ini sesuai pengalaman saya. Ya, intinya satu. Yang nggak berani jangan dicoba. Ya, ya, makanya ada istilah harus mentawasul atau mengirimkan hadiah Fatihah pada pengajarnya. Itu bagus, tapi jangan lupa kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Itu yang utama. Ya, kemudian orang tua kita. Oke. Ya. Ini setelah diminum tadi, persiapkan diri, ya. Jadi tetap harus menggunakan olah nafas yang sudah saya jelaskan, saya praktekkan berkali-kali. Ini olah nafas yang saya ajarkan, ya. Kalau di luar sana ada seperti ini, berarti copy paste. Copy paste punya saya, ya. Jadi gini caranya nih, ya. Jadi duduk bersila, wajib bersila, silanya bebas. Jangan lupa minum air putih dulu, jangan terlalu banyak, ya. Kemudian tetap harus berdoa, ya. Ucapkan doa sesuai keyakinan, ya. Ya, contoh saya contohkan, ya Allah, ya Tuhan, saya mohon izin, saya mohon kuasa dan kehendak-Mu untuk saya bisa membuka mata gaib saya untuk menembus alam gaib. Lindungilah saya, berkahilah saya. Nah, setelah itu baru lakukan olah nafas yang saya ajarkan. Mungkin sebagian udah ada yang tahu ya. Jadi tangan seperti ini, taruh samping, full. Kemudian habiskan nafas. Menghabiskan nafas, perut ke dalam, ya. Habis, setelah habis tarik nafas pelan-pelan. Bawa ke sini. Ini tarik nafas. Sampai mentok di sini, ini tahan nafas. Nah, waktu menarik nafas, perut harus nyembung, keluar. Nah, ini hati-hati. Kalau salah, bermasalah nanti. Menyebabkan diafragma nafasmu nggak tertata. Ya, hilang kontrol, akhirnya konsentrasinya hilang. Ya, jadi keluar nafas, tarik nafas. Ini nyembung. Kayak mentok. Kalau sudah mentok, taruh di sini. Ingat, jangan gini. Tapi gini, lihat ya. Lihat ya. Ya, ini harus tegak, tubuh harus tegak. Jangan sampai nekuk tubuh. Ya, tulang ekor harus lurus agar jalur kundalini ini nggak terputus di belakang. Ya. Tahan ya. Kalau sudah nggak kuat, jangan dikeluarkan dulu. Buka seperti ini dalam posisi tahan nafas. Kalau mau nggak kuat ya, ke belakang, krek, sampai ke belakang. Lihat, harus sama seperti ini. Jangan sampai keliru. Jangan sampai gini. Atau jangan sampai gini. Ini lihat. Set ke belakang, balik lagi. Terus baru keluar nafas. Turun, keluar nafas, turun. Set. Habiskan nafas lagi, kembali lagi tarik. Jadi jangan set, nafas. Gak boleh, jadi langsung. Tarik lagi.
Tahan sekuat-kuatnya. Kalau sudah nggak kuat, jangan ngalem ya, jangan tergesa-gesa, harus belajar ini. Setelah nggak kuat, mau nggak kuat, buka, tek, balik lagi, terus baru keluar. Ulang minimal 3 kali, paling bagus 7 kali putaran. Ya, jadi gini dulu, habiskan nafas, tarik nafas. Ya, ini banyak yang salah gerakannya. Kalau salah gerakannya nanti bahaya, dampaknya di diafragma nafas. Ya, pening kepala, tenang. Kalau yang pening kepalanya santai, santai. Tenangkan dulu. Ya. Jadi ini biasanya orang yang punya penyakit atau yang bermasalah biasanya waktu turun gini derek tangan kanan atau kiri. Terus keluar keringat banyak. Nah, santai dulu. Ya, santai dulu. Terus nafas lagi. Nah, setelah itu baru lakukan meditasi. Jadi begitu turun, terakhir ya, ini terakhir ya, turun taruh seperti ini. Jadi di pangkuan seperti ini, harus tegak. Ya, yang tenang dulu, rileks. Nah, ini membaca sebuah mantra atau zikir ya, asma yang saya berikan. Ya. Ini terima dulu ya, mudah-mudahan pengijazahan ini diridhoi Allah bagi yang sudah menerima komentar qabil tu atau saya terima itu ya. Siap ya. Kalau mau dicatat, dicatat ya. Dicatat, dimantrakan karena ini harus dimantrakan 3 kali ya waktu meditasi. Tarik nafas, tahan, baca mantra ini, baca wirid ini. Ya, mungkin ada yang tahu, mungkin sudah ada yang tahu ya, tapi harus diijazakan langsung sedulurku. Ya. Mantranya catat. Ya, siap ya, siap catat ya. Ayo saya tunggu. Ayo dicatat, saya tunggu, dicatat. Sudah lumayan yang lihat ya. Allahu wujudullah, zatullah, sifatullah, syirullah, kun fayakun. Saya ulangi lagi. Allahu wujudullah, zatullah, sifatullah, syirullah, kun fayakun. Saya ulangin lagi. Allahu wujudullah, zatullah, sifatullah, syirullah, kun fayakun. Catat ya. Ucapkan kulbitu, saya terima ya yang Nasrani. Baca ya, ini nggak ada larangan Nasrani melakukan, nggak apa-apa. Silakan ya, saya ijazakan. Ini bukan main-main ya. Jadi setelah melakukan olah nafas tadi, taruh, rilekskan tubuh, baca dalam badi dengan tahan nafas. Jadi nafas dulu santai, baru tarik nafas. Tahan, dipuser ya. Wong Jawa ngomong udel ya, dipuser. Tahan, baca dalam badi. Zikir tadi, asma tadi. Allahu wujudullah, zatullah, sifatullah, syirullah, kun fayakun. 3 kali. Kalau sudah, lepaskan nafas. Udah, fokus. Sambil dibaca dalam hati pelan-pelan. Allahu wujudullah, zatullah, sifatullah, syirullah, kun fayakun. Ya, dan sambil kalau bisa, mata harus fokus di cakra jenas ini. Ya, atau boleh melihat atas, paling atas. Biasanya yang melihat paling atas ini, jadi menutup mata, mata ditarik ke atas, biasanya udah ada cahaya turun.
surut biasanya gitu, ya. Tunggu sampai ada cahaya, atau mungkin titik hitam bisa jadi. Tapi nanti kalau seandainya sedulur sambung rasa nggak ngelihat cahaya, tiba-tiba langsung ada orang lewat seret, atau apa lewat, atau ada sesuatu yang benar-benar nyata, ya buka mata. Ya insya Allah hilang semuanya. Ya, ini harus dilatih selama minimal 30 menit. 30 menit setiap hari. Ya, selama minimal 21 hari. Minimal 21 hari. Ya, dilakukan. Nah, ini harus di tempat yang gelap. Ya, cahayanya dikit aja nggak apa-apa. Di tempat yang gelap dan jam 12 malam ke atas. Ini syaratnya. Jadi nanti lakukan jam 12 malam ke atas, ya. Nah, amin, terima kasih doanya. Nah, ini sedulur sambung rasa, bentar ya. Buat yang takut jangan dilakukan. Nah, ini nanti seandainya ini pernah terjadi, murid saya dulu pernah terjadi. Jadi mereka ketakutan. Akhirnya telepon saya, ini masih ada yang ikut saya, padahal itu adalah pendamping dia. Ya, mungkin dari leluhur, ya mungkin bisa. Nanti saya jelaskan juga tentang ada yang request tentang sedulur papat lima pancaran, nanti saya jelaskan next. Ya, tapi ingat saya akan live di Sasmita Gaib channel. Jadi di channel saya Sasmita Gaib, bukan di Kisambung Roso. Ya, ada channel saya yang biasanya saya buat untuk menampakkan, untuk live khusus nantinya. Ya, ikuti. Insya Allah setiap 1 minggu sekali saya live, saya akan memberikan ijazah-ijazah termasuk untuk pembersihan rumah, untuk mendeteksi ini khodam atau barangnya ada khodam enggak, saya pasti berikan nanti. Ya, saya pasti usaha untuk live di sana. Saya berikan, saya ijazahkan insya Allah. Ya, nah nanti seandainya melihat terus nggak bisa tertutup, nah ini ada caranya. Sedulur sambung rasa langsung ambil wudhu. Ya, langsung ambil wudhu, lalu setelah wudhu ya bersuci. Ya untuk Nasrani ya udah berdoa aja, kemudian tiupkan doa. Kalau Nasrani mungkin doa Bunda Maria atau Rosario dan sebagainya intinya. Tapi kalau Muslim baca Al-Anas, Qul a'udzu birabbin nas, di sini bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, 3 kali. Ya. Kemudian tiupkan di tangan. Tutup mata, eserkan pelan-pelan. Terus ketika buka mata, Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Udah, bisa hilang. Ya. Atau dicoba, jangan kaget langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yakin. Insya Allah hilang. Ya. Makanya kalau memang niatnya untuk melihat, ya biasanya Allah jaba. Tapi kalau belum melihat berarti Allah belum jaba, artinya mungkin kita belum siap. Jangan dipaksa. Nanti takutnya gila, stres. Ya, nanti nyalakan Kisambung Roso. Saya bilang kalau nggak siap jangan. Jadi di sini saya nggak tanggung jawab seandainya ada yang gila dan sebagainya. Ini harus siap. Ya, kalau belum siap latihannya santai pelan-pelan. Nggak usah terburu nafsu. Biasanya yang gila, stres itu biasanya ngoyo, terburu nafsu gitu. Nah, teknik ini, pengijazahan ini saya khususkan buat mereka yang sudah melihat saat ini. Mungkin yang telat masih bisa diulang lagi nanti. Tapi kalau besok sudah nggak bisa, pengijazahan sudah tutup. Ya, hari ini. Insya Allah next saya akan ijazahkan lagi. Jadi sabar. Jadi yang telat ini bisa nanti diulang, masih bisa. Ya, dibagikan, di-share di media sosial, Facebook dan sebagainya. Ininya kalau takut tutup. Gitu. Makanya bertahap latihannya. Ya. Mungkin ada tadi yang sudah nyoba, komentar aja apa yang dirasakan. Ya. Ada 561 orang, alhamdulillah. Yang lain agama nggak apa-apa, baca itu nggak apa-apa. Ya, Allahu wujudullah, zatullah, sifatullah, sirullah, kun fayakun. Coba nggak apa-apa, nggak masalah. Ini pernah ada murid saya yang beragama Buddha, kemudian ada yang Nasrani, ada Katolik, baca itu bisa. 21 hari itu dia ada yang 11 hari, ada yang pas mau 21 hari.
Intinya dari semua ini, sedulur harus yakin. Ya, karena apa? Dengan menetapkan keyakinan di dalam diri, kita benar-benar memantulkan energi yang besar di alam semesta untuk kesuksesan kita. Yang lemah krisis keyakinan, mau belajar dimanapun, kalau nggak yakin nggak bisa. Ya, intinya belajar ilmu supranatural ini titiknya ada di dirimu yang yakin terhadap apa-apa yang masuk di dalam dirimu, inputan, pemahaman yang ada di dalam dirimu. Kalau nggak bisa. Ya, videonya nggak kelihatan Ki, cuma suara doang, jadi untuk gerakan nggak kelihatan. Oh, coba nanti diulang ya. Jadi gerakan untuk nafas itu gini, tak ulangin lagi ya, tak ulangin ya, nafas. Taruh gini ya. Ini olah nafas juga membuka gerbang gaibmu. Seperti ini ya. Kemudian habiskan nafas, keluar nafas, itu perut harus ke dalam. Setelah itu tarik nafas pelan-pelan. Ini perut harus nyambung keluar. Terus sampai mentok, tahan di perut, di pusar, tangan seperti ini. Ini tahan, menahan nafas. Setelah menahan nafas, kalau sudah nggak kuat tahan dulu, buka seperti ini. Balik lagi, keluarkan nafas. Jadi posisi seperti ini tetap tahan. Balik, jadi nggak apa-apa. Ketika sudah nggak kuat, tahan sebentar, cepat gini nggak apa-apa. Balik, turun, keluar nafas. Ini jangan istirahat, narik nafas santai, jangan. Lanjutkan terus lagi. Keluar nafas, harus habis. Kalau habis, tarik lagi. 3 kali putaran. Ya. Ya, bisa dilihat ya videonya ya, ini tekniknya. Ini wajib harus dilakukan pengolah nafas ya. Dan ini bagus ya, meditasi membuka mata gaib ini bagus untuk meningkatkan imunitas tubuh juga, terutama pengolahan nafas tadi. Ya. Yang baru gabung jawab langsung aja kolbitu. Saya terima, gitu aja. Ya, buat yang narasi dan sebagainya. Biar energinya selaras dengan energi saya dan kesuksesannya sama dengan kesuksesan saya. Atas izin dan kuasa kehendak Tuhan, mudah-mudahan terjadi. Kun fayakun. Ya. Badan saya seperti ditarik ke belakang. Itu gimana? Enggak apa-apa. Itu sensasi kegaiban semesta di sekitarmu. Ya. Mungkin ada energi yang memang kadang ada gerak. Saran saya ketika ada gerakan, jangan dulu. Kamu fokus pada diri dulu, pada zikir atau mantra yang dibaca tadi. Fokus. Ya, fokus. Jangan yang lain dulu. Nanti ada pengembangannya lagi. Saya akan live lagi 1 minggu sekali, ya. Dan makanya saya sarankan tetap mengikuti Facebook saya, fanpage Ki Sambung Roso, dan Instagram saya Ki Sambung Roso, dan status YouTube saya, agar tidak ketinggalan dalam live, karena saya nggak bisa memastikan hari apa, nggak bisa. Ya, yang jelas saya upload pasti hari Selasa, Kamis, dan Minggu jam 20.15. Kalau live nanti kita jam 9, saya nggak tahu hari apa. Yang jelas upload Ki Sambung Roso untuk gentayangan saya di hari Minggu itu pasti. Selasa Kamis itu kita edukasi ya tentang apa. Ya bisa jadi live juga atau malam Jumat ya. Terima kasih yang sudah hadir, terima kasih doanya buat saya semua ya, agar saya diberikan kesehatan. Telinga saya terus macam tersumbat Ki. Oke, kalau seperti itu telinga atau apa bergetar, tetap ya ambil wudhu. Kalau Nasrani nggak usah, berdoa. Doa apa keyakinannya, tiup di tangan 3 kali, langsung usapkan di telinga. Nah, tekan gini. Nah, kalau yang Muslim, Al-Anas baca qul a'udzu birabbin nas malikin nas, terus tiupkan 3 kali, taruh di telinga, terus Allahu Akbar dalam hati. Allahu Akbar. Itu udah aman. Ya, ada yang sakit mungkin pusing juga sama kepalanya. Aman insyaallah. Tenang aja, aman. Ya. Oke,
yang sudah mengikuti pengijazahan ini wajib untuk membagikan video ini, ya, video ini, tayangan ini di sosial media, Facebook, di grup Facebook, ya, agar mendapatkan kebaikan. Ingat, sekecil apapun kebaikanmu akan berdampak besar di dalam hidupmu, ya. Semoga tayangan ini bermanfaat. Pengijazahan hari ini membuat semua sedulur sesambung rasa yang 500 atau 600 orang tadi sudah mengikuti, ya, atau nanti yang sudah ketinggalan tayangan live bisa berhasil, ya. Jadi nggak apa-apa. Intinya hari ini, kalau sudah besok lewat tidak bisa. Hanya bantu bagikan sedulur sambung rasa. Jangan pelit-pelit, ya. Baik sedulur sambung rasa, mohon maaf lahir dan batin. Jangan lupa subscribe, like, komentar yang positif, dan ikuti Facebook saya, fanpage Ki Sambung Rasa, yang fanpage-nya pasti yang ada live saya. Kalau nggak ada live saya, bukan. Dan nomor WhatsApp Ki Sambung Rasa cuma 177 17009. Kalau bukan nomor itu, bukan nomor saya, ya, nomor penipuan. Karena banyak akun-akun Ki Sambung Rasa baru, ya, menawarkan dana gaib dan sebagainya. Saya tidak menawarkan. Nanti saya akan ajarkan, ijazahkan untuk mendatangkan uang sendiri, ya, yang dulu pernah saya lakukan. Bisa lewat sajadah, bisa lewat sesuatu yang disiapkan. Insya Allah bisa datang, ya, nggak usah dipikir. Jadi ini yang gini sedulur, kalau kepingin sukses mengikuti pelajaran dari gurumu, jangan banyak tanya, jangan dinyang. Istilah wong Jawa itu ojo dinyang, jangan ditawar. Kalau harus pakai dupa, gak ada dupa gimana Ki? Nah ini jangan ditawar harusnya. Kalau dalam pondok, dalam pesantren, ya jangan nawar. Ngelihat kiainya itu lo gak berani. Duduk seperti ini, kaki selonjor di depan kiainya itu gak berani. Itu namanya nilai ketawaduanmu. Itu diukur, dilihat sama Allah. Ya, bagi yang masih suka nawar, ini saya ajarkan. Kita kan belajar nih, nggak apa-apa. Jangan tersinggung. Saya hanya memberikan. Jadi apapun yang sudah diajarkan itu jangan diprotes, jangan ditawar, terima aja, lakukan. Jadi harus tawadu, nurut, cinta, sayang sama gurunya. Ya. Yang cinta, sayang sama Ki Sambung Rasa, insya Allah berkah kita sama-sama. Ya, amin. Ya. Semoga banyak yang merindukan saya, semoga banyak yang mencintai saya, karena saya merindukan dan mencintai kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas. Satu rasa, satu jiwa, satu kehendak. Lepaskan ragamu, kendalikan sukmamu. Teko kabeh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala